Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, pertama-tama saya masukkan sekitar 1 sendok teh kaldu ayam. Kemudian saya tambahkan air kurang lebih 150 ml. Kita aduk agar kaldunya larut dalam air. Kemudian di sini saya menggunakan tahu. Nah, ini tahu segi 4, kita belah dua agar menjadi segitiga. Kemudian kita rendam di dalam air kaldu. Ini saya gunakan sekitar 10-11 tahu ya, yang kemudian kita potong. Nah, kemudian ini nanti setelah 5 menit kita rendam, kita balik ya posisinya teman-teman. Jadi agar nanti bagian atas bawah tahunya itu rasanya tetap gurih. Setelah dibalik, kemudian kita diamkan lagi selama 5 menit, barulah setelah itu. Nah, ini minyaknya udah panas. Saya akan masukkan tadi tahu yang udah kita rendam kurang lebih 10 menit ya jadinya. Jadi ini tahunya udah gurih banget. Saya masukkan semuanya, boleh gunakan api besar. Nah, ini tahunya kita goreng sampai warnanya kecoklatan atau bagian luarnya kering ya teman-teman. Boleh kita bolak-balik seperti ini. Nah, ini tahunya warnanya udah kecoklatan secara merata ya, dan ini mulai mengembang. Jadi bagian dalamnya itu dia udah mulai kering. Nah, seperti ini udah boleh kita angkat ya teman-teman. Jadi tahunya udah cukup, saya akan angkat semuanya. Kemudian tahu ini kita tiriskan minyaknya dan kita akan lanjut ke proses berikutnya. Tonton video ini sampai habis ya. Sekarang saya akan menyiapkan bumbu. Saya gunakan bawang putih. Nah, untuk bawang putih ini saya gunakan sekitar 3-4 siung ukuran besar. Kemudian kita iris. Nah, kita potong-potong atau kita iris bentuk seperti kita akan bikin minyak bawang ya. Jadi kita potong kecil-kecil atau kita cincang. Jadi kita potong kotak-kotak gitu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya pingin diulek juga boleh ya, tapi lebih bagus kalau kita iris-iris seperti ini. Jadi nanti aromanya semakin harum. Oke, selanjutnya saya juga menggunakan jahe. Nah, ini sedikit aja, sekitar seibu jari. Sama, ini kita potong-potong juga tipis-tipis. Kita potong menyerupai bawang putih. Jadi kita potong segi 4 kecil-kecil ya. Dan ukurannya seperti bawang putih. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya saya menggunakan wortel. Di sini saya gunakan sekitar 1,5 buah wortel. Kita potong-potong aja bulat seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan kentang. Nah, di sini kentang kita potong agak besar ya. Jadi satu buah kita bagi 4 aja. Ini ukuran kentangnya kecil. Saya gunakan sebanyak 4 buah kentang. Oke, untuk kentangnya udah selesai. Kemudian yang terakhir di sini saya menggunakan daun seledri atau daun sop. Nah, ini kita potong agak besar ya untuk daun seledrinya. Jadi sekitar seruas jari kelingking. Dan yang terakhir ini saya gunakan cabai rawit. Ini opsional ya, boleh dipakai boleh enggak, bebas aja. Sekarang kita akan lanjut memasak. Saya gunakan sedikit minyak goreng, kemudian kita biarkan sampai minyak gorengnya panas. Barulah setelah itu saya masukkan tadi potongan jahe dan juga potongan bawang putih. Jadi ini udah saling tercampur ya. Nah, ini kita tumis jahe dan bawang putihnya sampai aromanya tuh benar-benar harum dan warnanya itu agak mulai sedikit kecoklatan atau mulai berubah. Kemudian tidak lupa saya tambahkan lada bubuk sekitar setengah sendok teh karena tadi kita nggak ulek bawangnya. Ladanya kita masukkan saat bawangnya sudah kita tumis. Kemudian di sini saya masukkan tadi potongan kentang. Jadi kalau misalnya aroma bawangnya udah harum banget, aroma jahenya juga sudah tercium, baru kita masukkan kentang. Nah, ini kita aduk sebentar agar kentangnya terkena dengan minyak bawang. Nah, selanjutnya barulah saya menambahkan air. Di sini saya menggunakan pertama-tama 150 ml ya. Jadi nanti kita menambahkan airnya secara bertahap. Nah, ini 150 ml. Kita biarkan dulu kentangnya sampai benar-benar mendidih dan dia nanti teksturnya udah agak lembut. Jadi kita harus lembutkan dulu kentangnya. Oke, jika udah mulai airnya sedikit mengering dan tekstur kentangnya udah agak lembut, barulah kita masukkan wortel, potongan-potongan wortel. Kemudian kita aduk kembali agar wortelnya juga basah ya, terkena air sisa kentang tadi. Ini Masya Allah aromanya udah harum banget. Jadi aroma jahe bertemu dengan bawang putih itu enak sekali, ditambah tadi sedikit lada.
Nah, karena airnya sudah semakin mengering, saya tambahkan kembali air sebanyak 150 ml. Jadi ini udah 300 ml ya total air yang kita tambahkan. Kemudian saya menambahkan kembali ini penyedap rasa. Saya gunakan kaldu ayam, untuk mereknya bebas aja ya, sekitar setengah sendok makan. Kemudian ini kita masak kembali sampai wortelnya itu juga ikutan lembut. Oke, ini wortelnya udah mulai lembut, barulah selanjutnya barulah kita masukkan bakso. Di sini boleh gunakan bakso, di rumah ada stok bakso sapi, jadi saya gunakan bakso sapi. Aromanya harum banget. Nah, kita masak sebentar. Setelah itu baru kita masukkan tadi tahu yang udah kita goreng. Nah, ini. Nah, kita aduk agar tahunya juga terkena air kaldu. Dan tidak lupa kita masukkan tadi potongan cabai atau cabai bulat. Ini opsional ya, boleh dipakai atau boleh enggak. Kemudian ini kan airnya udah mulai mengering, kita tambahkan lagi air sebanyak kurang lebih 150 sampai 200 ml ya. Jadi total air yang kita gunakan kurang lebih 500 ml. Nah, karena kita menambahkan air kembali, kita boleh rasa. Kalau masih rasa tawar, kita bisa tambahkan lagi penyedap rasa. Boleh gunakan garam, micin, atau kaldu yang ada di rumah. Jadi untuk penyedap rasa sesuai stok yang biasa digunakan ya. Nah, ini sebenarnya semuanya udah matang. Kentang, wortelnya juga udah lembut. Kuahnya juga udah gurih banget. Aromanya udah tercium di mana-mana. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pingin dia kering, berarti kita masak lagi agak lama. Tapi kalau misalnya pingin dia sedikit memiliki kuah, jadi kita biarin aja. Nah, ini untuk cabenya ini nggak pedas ya teman-teman, karena kita menggunakan cabai bulat. Jadi anak-anak di rumah juga tetap bisa ikutan makan. Untuk kita orang tua yang senang pedas, tinggal nanti kita ambil bagian cabai bulatnya. Nah, ini semuanya udah matang. Barulah yang terakhir kita taburkan daun seledri atau daun sop. Nah, ini sengaja saya potong besar-besar agar nanti dia lebih nampak ya teman-teman warna hijaunya. Jadi nanti dia tampilannya cantik banget. Ada warna kuning, oranye, merah, kemudian kecoklatan dan juga warna hijau. Nah, ini boleh kita bolak-balik ya. Ini sebentar aja, cukup daun seledrinya layu. Jadi ini aromanya udah Masya Allah harum banget. Rasanya juga udah gurih. Kemudian ini saya matikan api kompornya. Oke teman-teman, ini udah matang, tinggal kita salin ke piring sajian. Nah, ini dia teman-teman hasil masakan menu kita hari ini, yaitu tumis kuah bakso tahu yang enak banget. Ini dimakan pakai nasi hangat udah Masya Allah enak sekali. Dijamin anak-anak dan suami pasti suka. Buat teman-teman di rumah, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa cobain dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.